Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Dan pada akhirnya begitu sekarang warga negara Cina yang melakukan serangan kepada 5 TNI akhirnya dijemput paksa. Akhirnya ya digelandang ya ke kantor imigrasi. Ini nampaknya ada hal yang kemudian orang-orang kuat di balik ini semua. Kenapa? Karena bisa satu begitu kan ya, bisa menggunakan senjata seenaknya begitu. Satu, yang kedua adalah kok bisa-bisanya bisa melawan TNI kita? Ada apa di balik ini semua? Pade. Nah, pada akhirnya sekarang dijemput paksa begitu, dibawa ke kantor ya imigrasi ya kelas 2 untuk ditindaklanjuti. Wih. Ini baru keren ya. Ini baru keren Pak Minhan. Terima kasih Pak Minhan ya. Sudah sat langsung tangkap begitu. Dan kita lihat saja bahwa siapa yang harus bertanggung jawab di balik ini semua. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Ini adalah salah satu di mana warga negara Cina yang melakukan serangan ya kepada TNI ya. Serangan sebanyak 15 warga negara asing ini yakni dari kabarnya asal Cina yang melakukan penyerangan terhadap 5 prajurit TNI dan seorang petugas keamanan tambang emas di Ketapang Kalbar pekan lalu. Ya, sebanyak 15 warga negara asing ya Cina ini akhirnya digelandang ke kantor imigrasi. Nah, untuk apa ya? Satu begitu kan, untuk melakukan ya investigasi. Nah, kemarin warga negara Cina ini begitu kan ya, 15 warga negara Cina ini yang melakukan penyerangan dengan senjata di area tambang emas yang dikelola PT SRM yang di Kecamatan Tumbang Titik Ketapang sudah menemukan titik temu. Tidak jelang lama begitu untuk menunjukkan bahwa inilah kerja Minhan. Inilah kerja prajurit TNI kita. Jangan coba-coba menghalangi begitu kan ya untuk mengamankan tambang kita begitu. Jangan coba-coba menghalangi atau melawan begitu TNI kita, aparat kita dan sebagainya. Makanya saya kira warga negara asing ini begitu tidak akan berani kalau tidak ada ya kekuatan di balik ini semua. Ini harus diusut tuntas, Pak. Ya, tuntas. Orang-orang akan berpikir begitu. Jangan sampai TNI kalah begitu kan. Ya, terhadap warga negara asing begitu. Nah, banyak yang kemudian mengatakan siapa yang harus bertanggung jawab? Wih, ngeri bos. Siapa yang harus bertanggung jawab? Banyak muncul narasi-narasi di berbagai media sosial, terutama soal penyerangan anggota TNI oleh TKA Cina. Ya, wartawan senior ini juga mengatakan bahwa Jokowi dan Luhut harus tanggung jawab. Nah, apakah benar? Apakah benar harus Jokowi dan Luhut yang harus bertanggung jawab? Nah, wartawan senior Edi Mulyadi menyoroti ya dugaan penyerangan terhadap anggota TNI yang melibatkan tenaga kerja asing ya TKA Cina. Nah, peristiwa tersebut menurutnya menjadi sinyal serius terkait dengan lemahnya pengawasan terhadap keberadaan TKA serta berpotensi ancaman terhadap kedaulatan negara. Jadi kalau di negara lain ya warga negara asing Cina ini bisa diusir begitu kan. Ya kenapa? Ya karena bisa mengganggu di situ. Warga lokalnya berani ya seperti misalnya salah satu video ini ya bisa saja ada pengusiran tenaga asing di situ. Kalau di Indonesia dia kan masih punya kekuatan jaringan kekuasaan, ya. Itu susahnya begitu.
China for no more plastic war, a kulipa. Ah, a kulipa ni ada kura. A kulipa ni ada. Awak mau saja mau. Siapa yang harus bertanggung jawab ya? Saya kutip dari kanal YouTube ya Edi Mulyadi begitu kan ya. Mempertanyakan keberanian TKA tersebut tidak hanya menyerang aparat TNI tetapi juga merusak kendaraan milik perusahaan. Dan ini kan benar-benar keterlaluan begitu kan. Benar-benar keterlaluan di situ. Mengapa Bang benar-benar keterlaluan? Ya, kok berani-beraninya bisa melakukan seperti itu begitu kan. Nah, dalam kritikannya ya Edi juga menyinggung peran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi saat itu Luhut Binsar Panjaitan yang disebut memiliki pengaruh besar dalam kebijakan terkait dengan investasi dan tenaga kerja asing. Pernah nggak dulu teman-teman mendengar bahwa 5.000 tenaga asing masuk? Lalu kemudian dikomentari begitu kan. Ini kan punya kompetensi, punya potensi, punya keahlian. Tapi saya kira dengan adanya seperti ini begitu kan. Ini kan sudah kelihatan sekali begitu. Nampaknya ini akan menjadi menjadi ancaman kepada kedaulatan negara kita. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena kita tahu bahwa negara kita ini kan kalau diacak-acak sana sini, diambang tambang-tambang ini dikuras, kekayaan alam kita dikuras, begitu kan? Ya, sedangkan mereka bermetamorfosis soal kekuasaan. Ini pada akhirnya begitu kan, akan terganggu pada stabilitas nasional Presiden Prabowo Subianto. Coba kita lihat saja begitu. Apa kritiknya kepada Presiden Prabowo Subianto? Apa di situ begitu. Nah, inilah yang kemudian banyak kritikan-kritikan dari netizen. Coba kita baca ya komentar-komentarnya. Ini salah satu komentar dari netizen. Banyak sekali pro dan kontra ya. Usir saja para TKA tersebut karena bisa ya menyulut kerusakan para pekerja lainnya. Ya, Mang, ya pemerintah udah nggak punya harga diri, ya pakai sok nolak bantuan asing, urusan kayak gini aja nggak berani. Ini salah satu komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu kan ya, sehingga ini yang akan terjadi begitu kalau toh pada hakikatnya membiarkan begitu kan ya, membiarkan di situ begitu terhadap warga negara asing yang seenaknya begitu. Jika ya pelakunya penyerangan dan adalah pribumi lokal, maka dijamin wajahnya sudah bengap-bengap. Ini sopan sekali TNI kepada para tersangka warga asing ya Tiongkok. Beda perlakuan dengan kebangsanya negara sendiri. Waktu kasus ya penyerobotan lahan warga di mana warga yang melawan ya ditangkap semua dan dinaikkan. Nah, inilah yang kita lihat begitu. Makanya yang saya katakan tadi akan terganggu stabilitas nasional Presiden Prabowo Subianto. Kenapa? Salah dikit Presiden Prabowo yang kena begitu kan. Ya kritikan dikit ya soal lahan, soal tambang, soal tenaga asing, soal apapun begitu. Yang dikritik pasti presidennya. Kenapa mengatakan seperti itu? Dan pada akhirnya orang-orang yang tidak suka terhadap Presiden Prabowo Subianto atau orang-orang yang punya ambisi di tahun 2029, entah geng Solo atau siapa, ini kan bisa saja diduga bahwa kesalahan pasti kepada Presiden Prabowo. Salah satu langkah yang terbaik ketika TNI ya mengamankan 15 warga negara asing dibawa oleh TNI untuk pengecekan dan investigasi soal keimigrasiannya, maka ini langkah yang baik begitu kepada Menhan dan Presiden Prabowo Subianto. Ini tidak lepas dari perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menurut saya pribadi harus dipertahankan begitu. Jangan sampai TNI kita itu kalah begitu dengan dengan warga negara asing begitu, sehingga kalau ada lahan yang diserobot ya apapun begitu kan yang dibenturkan dengan TNI, maka kemudian yang dicap yang dicap sangar terhadap warga ya itu adalah TNI kita begitu. Nah, ini secara pemikiran begitu. Makanya
warga banyak mengkritik membedakan antara perlakuan asing ya dengan lokalnya sendiri. Yang ya tidak jauh berbeda, pasti yang disalahkan itu adalah Presiden Prabowo Subianto. Nah, saya kira ini menurut saya pribadi langkah yang baik begitu kan, di mana ketika sudah melakukan sudah melakukan investigasi ya, orang-orang 15 warga negara asing ini dibawa ke ke imigrasian ya, kita harus menemukan hasil bagaimana apakah benar-benar staf bekerja di situ begitu atau bagaimana. Nah, Edi ini menegaskan bahwa pemerintah perlu bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik, terutama terkait dengan mekanisme terkait dengan mekanisme pengawasan ya, izin kerja serta penegakan hukum terhadap TKA yang diduga melakukan pelanggaran hukum begitu terhadap anggota TNI kita. Makanya dengan adanya seperti ini kita harus hati-hati betul begitu kan. Artinya kita harus waspada lah begitu. Nah, pihak kantor imigrasi pada akhirnya turun tangan mendalami status 5 warga negara asing begitu asal Cina yang melakukan penyerangan terhadap anggota TNI kita atau prajurit TNI ya, dan seorang petugas keamanan ya di tambang emas di Ketapang itu di Kalimantan Barat ya, pada akhirnya dijemput paksa. Saya kira ini langkah yang bagus. Perlu diapresiasi kalau sudah seperti ini begitu. Kenapa? Berarti gerak cepat dari TNI itu sangat cepat. Tapi terlepas dari semua ini begitu kan ya, warga negara asing ini kok bisa masuk begitu? Ada apa? Nah, dicek dulu begitu di keimigrasiannya. Jangan sampai ini kalah begitu ya. Jangan sampai negara kita kalah begitu terhadap terhadap apa yang kemudian menjadi menjadi kekuatan bagi orang-orang mereka begitu. Nah, inilah yang kemudian belasan warga negara Cina ya serang 5 TNI ya pakai seragam ya dan airsoft gun ya. TNI mundur kalah jumlah kabarnya ya. Saya kira sebentar lagi mungkin ini akan bagi TNI sendiri begitu kan, harus ada investigasi gabungan begitu. Artinya TNI ini harus digerakkan terjun ke situ begitu kan ya, untuk menemukan ya orang-orang di balik ini semua. Nah, ada yang kemudian mengatakan begini, namun situasi mendadak kabarnya begitu kan ya, situasi mendadak memanas ketika 11 warga negara asing lainnya datang dan langsung melakukan penyerangan. Dan ini saya kira tidak boleh kepada siapapun di situ begitu. Jadi langkah utama ini saya kira sudah tepat begitu kan ya, bagi TNI yang melakukan pergerakan secepat mungkin. Nah, banyak kritikan juga dari Pak JK begitu kan soal kerasnya ya, kritik keras soal hilirisasi nikel. Keuntungan dibawa keluar, lingkungannya rusak begitu kan. Masyarakat menjadi dampak di situ. Dan inilah yang kemudian ya di kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto begitu, jangan sampai Pak, ini terlepas kekayaan alam kita ya diuruk ya, diambil lalu kemudian dibawa kabur ke luar negeri dan sebagainya. Ini sudah menjadi tantangan utama bagi seorang Presiden Prabowo Subianto sendiri begitu. Kenapa mengatakan seperti itu? Karena kekayaan alam kita ini jangan sampai bocor ya, sesuai dengan apa yang disampaikan dulu begitu ketika Presiden Prabowo Subianto mencalonkan diri ya di tahun 2014. Dia mengatakan negara kita bocor ya. Ternyata begitu ketika dilihat bahwa kebocoran itu ternyata dari tambang ilegal begitu kan ya. Ini buntut 15 negara Cina serang TNI di tambang emas imigrasi turun tangan. Nah, ini melakukan investigasi begitu. Dan 15 orang itu yang menyerang prajurit ini Ketapang dibawa ke imigrasi sekarang. Mampus loh. Ini petugas kantor imigrasi ya kelas 2 non TPI Ketapang melakukan pemeriksaan penyeluruh perihal keimigrasian 15 warga negara Cina yang melakukan penyerangan dengan senjata di area tambang emas yang dikelola oleh PT SRM ya di Kecamatan Tumbang Teli ya. Benar, sudah yang dibawa ke kantor imigrasi Ketapang. Jangan sampai lepas, Pak. Jangan sampai lepas kalau sudah seperti ini. Kenapa? Ya, karena ini merupakan
ancaman bagi TNI tadi begitu kan ya. Ini akan menjadi pertama harus ditindaklanjut begitu kan ya. Pertama soal aktivitas di izin begitu kan ya. Makanya ketika melihat bahwa di tempat itu ya direksi PT SRM ini begitu kan ya menilai ada penerbangan drone kabarnya begitu kan ya yang dilakukan tanpa izin. Apakah benar seperti itu? Ini harus diklarifikasi kembali biar tidak menjadi spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan. Coba kita baca nih salah satunya. Kuasa hukum PT SRM versi baru ya Muhammad Fadris menyampaikan keprihatinan atas insiden yang berujung kericuhan. Menurutnya, begitu insiden bermula dari kericuhan, dari kecurigaan pengamanan internal perusahaan terhadap aktivitas drone di sekitar area operasional tambang. Upaya persuasif dilakukan namun komunikasi tidak berjalan baik. TNI serang ini, Kodam ya 12 begitu kan ya, Tanjung Pura membenarkan adanya insiden yang melibatkan prajurit Yodzipur ya. 6 setia di daya dengan ya 15 warga negara asing. Kepala penerangan Kodam membenarkan ya laporan itu awalnya diterima dari pengamanan PT SRM terkait aktivitas drone. Nah, 4 prajurit itu ya mendatangi lokasi dan menemukan 4 warga negara asing yang mengoperasikan drone. Tak lama kemudian sejumlah warga negara asing lainnya datang hingga total berjumlah 15 orang. Saat proses klarifikasi terjadi penyerangan terhadap anggota TNI yang diduga menggunakan senjata tajam, ya airsoft gun dan alat sitrum. Nah, ini kan benar-benar sudah keterlaluan begitu. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung bahwa apa yang dilakukan oleh orang tenaga asing ini kok bisa-bisanya bisa membawa senjata, bisa membawa sitrum dan sebagainya. Buat apa di situ begitu? Ini kalau tidak ada yang melindungi, tidak ada otoritas yang punya kekuatan di balik ini, tidak mungkin akan menyerang TNI. Ini kan pada akhirnya seolah-olah ada negara di dalam negara, ada republik dalam republik. Dan ancaman apa yang disampaikan oleh Pak Menhan, nampaknya ini di depan mata sudah benar begitu kan ya, takutnya ada negara dalam negara. Kalau tidak ada negara dalam negara, kenapa ya seorang tenaga asing ini bisa menyerang anggota prajurit TNI kita begitu? Kenapa? Karena kita lihat, karena dia sudah punya keberanian legalnya mungkin atau apa mungkin izinnya atau bagaimana. Jadi saya rasa ini harus ada tindak lanjut begitu kan. Harus diusut begitu soal keberanian dia begitu. Kalau bisa usir aja. Ya tangkap dan usir dia begitu kan ya. Ini sudah memalukan dan ini akan menjadi stabilitas nasional Presiden Prabowo Subianto ini terganggu oleh orang-orang mereka. Kenapa? Karena begitu banyak orang-orang lokal ya, orang-orang Indonesia justru bukan bukan malah diam, justru ini mengkritik Presiden Prabowo Subianto. Kalau bisa usir, ganti tenaga ahli yang ada di Indonesia itu sendiri begitu kan. Ya, kalau mereka punya keahlian, masa Indonesia tidak punya keahlian? Itu kan logikanya. Ya, makanya di Morowali atau di Maluku atau di mana begitu kan ya, yang dekat dengan tambang-tambang ilegal, sudah benar rasanya Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan begitu kan, latihan di dekat-dekat tambang ilegal itu. Biar menemukan titik temu, Pak. Ya, saya kira ini langkah-langkah yang bagus begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.